Oke, yuk kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Sama-sama ya, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga Allah sehatkan ya. Oke, sehat selalu semuanya. Ini ketemu teman-temannya yang lain pada happy ya. Siap Mbak Soleha, Mbak Titi, Mbak Dorli, Mbak Adibah. Oke, sama-sama teman-teman, gak ada yang salah. Aku yang mohon maaf lahir dan batin ya. Siap, semoga semua sehat, lebih baik, lebih sehat, dan makannya dijaga meskipun lebaran. Perhatikan semuanya, kadar protein dan semuanya, supaya teman-teman lebih sehat. Kalau kita sehat, kita ibadahnya juga enak. Oke, tamu tak diundang awal Syawal. Mantap. Yuk kita doa dulu, kita belajar tanya jawab ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke? Sama kakak ipar boleh salaman gak atau sama yang lain, teman-teman? Kalau bener ya, happy ya. Kalau kita ketemu dengan yang lain yang bukan mahram, usahakan jangan jabat tangan. Walaupun ada yang menyatakan Rasulullah itu pernah berjabat tangan saat baiat ya. Kalau dia teman-teman gak ada nafsu syahwat, aman sih. Cuma aku lebih memilih meng-hire teman-teman untuk jaga wudhu. Nah, kalau salaman terus, ambil wudhu terus, repot ya kan. Orang yang mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Ya Allah, saya lupa bayar zakat fitrah. Oh bener guys, kemarin ada jemaah offline-ku yang nanya, bahwa dia lupa bayar zakat fitrah, masih boleh nggak? Jawabannya udah nggak boleh ya, udah nggak boleh, segera bertaubat karena sudah nggak ada lagi, dan zakat fitrah nggak bisa dirapel loh ke tahun depan loh. Makanya teman-teman ingat nggak waktu aku ngomongin zakat fitrah? Coba gimana jor-jorannya, videoku ulang-ulang juga, live aku ulang-ulang juga kan? Gak apa-apa, yang penting kita usaha. Bagi teman-teman yang gak bayar, sholat sunat taubat, dan kemudian ke depan lebih detail lagi, lebih hati-hati lagi ya. Yang penting kita ngobrol santai, nanti kita ingatkan lagi ya. Oke, yuk kita gak mudik, udah pulang aku. Aku tanggal 27 kemarin mudiknya. Ini untuk orang-orang di Pekanbaru, orang tuaku perlu melayani, jadi kami harus pulang ya. Oke, yuk kita mulai. Kita ngomongin apa nih? Mau ngomongin apa? Sama-sama Mbak Umi Fatona, sama-sama mohon maaf lahir dan batin. Untuk zakat fitrah udah nggak boleh lagi ya, udah nggak boleh lagi, kemarin udah nggak bisa. Nggak apa-apa, is okay ya. Ya udah mau gimana ya kan teman-teman, nggak bisa juga dia dirapel. Untuk puasa Syawal, aku jelaskan puasa Syawal ya. Teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jelaskan sebentar aja, 3 menit tentang puasa Syawal. Kalau masih bisa tersisa pertanyaan boleh tanya. Oke, suara aku udah jelas ya, gambarnya udah jelas. Oke ya, perasaannya jelas nggak? Perasaannya. Oke, kita mulai. Jadi begini, sebagai pengantar aja. Puasa Syawal itu bisa dimulai dari tanggal 2 Syawal. Hari ini, Mas udah bisa dimulai yang puasanya hari ini. Dalilnya apa? Dalilnya banyak banget. Misalnya dalil yang sering aku sampaikan, aku cuekin dulu komentar ya. Ada dalil man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, ya summa asba'ahu sitta min Syawal, lalu kemudian melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Itu yang pertama ya dalilnya. Kemudian yang kedua, dari hadis riwayat Ibnu Hibban bahwa puasa yang 30 hari di bulan Ramadan itu bagaikan puasa 10 bulan. Dan puasa Syawal itu bagaikan puasa 2 bulan. Mbak Prilly boleh untuk kepentingan pribadi boleh rekam, tapi jangan di-share di TikTok ya, nanti jadi pelanggaran kita. Itu yang pertama. Kemudian puasa Syawal ini gimana sih? Boleh dilakukan paling bagusnya di minggu pertama guys ya. Paling bagusnya yaitu tanggal 1 April sampai 6 April besok. 6 hari ya. Hari ini sampai 5 hari ke depan berarti. Wih gimana Ustazah? Aku aja belum lagi puasa Syawal. Ketemu saja aja baru di live ini. Puasa Syawal itu tidak harus di 6 hari pertama. Boleh di 6 hari kedua, di 6 hari ketiga, di 6 hari keempat. Jadi dia boleh di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, di minggu keempat.
Oke, itu boleh. Apakah harus berturut-turut? Jawabannya boleh berturut-turut, boleh tidak. Tapi afdolnya berturut-turut. Niatnya gimana? Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Terus kalau ada kue gimana? Kita diundang orang ke rumahnya. Ada kue nastar, ada, salalawa udah nggak ada kayaknya. Ya, ada kue nastar, ada bala-bala, ada bele-bele, ada kacang tujin, kacang ini. Wah, gimana ini? Nanti Ahlul Bait ngerasa nggak dihargai nih. Gimana ceritanya ini? Maka jawabannya, datang ke rumah Ahlul Bait hukumnya sunnah. Dan kemudian makan hukumnya mubah. Jadi kalau teman-teman gak makan juga gak apa-apa. Yang penting udah datang. Oke, mulai besok boleh. Bolo-bolo. Mulai besok boleh. Gak besok pun gak apa-apa. Minggu kedua bisa, minggu ketiga bisa, minggu keempat juga bisa. Tapi kalau teman-teman tanya, harus gak 6 hari? Jawabannya memang gak boleh kurang dari 6 hari. Beda dengan Yaumul Bid. Kalau Yaumul Bid bisa sehari 2 hari. Kalau puasa Syawal kepalang tanggung mesti 6 hari. Karena dalam dalilnya ada sita, ada kata-kata 6. Jadi mesti macam 6 hari. Ya, berturut-turut boleh, nggak berturut-turut juga nggak apa-apa. Wah, luar biasa itu, bagaikan puasa sepanjang tahun. Jadi teman-teman dianggap puasa terus sampai nanti Ramadan berikutnya. Dan memperbanyak berdoa saat teman-teman berpuasa. Ya, Ustazah, puasa Syawal boleh digabung nggak dengan puasa Qadha? Jadi begini guys, tentang Syawal duluan atau Qadha duluan, ada yang bingung kan? Ini perbedaan pendapat. Ada pendapat yang paling keras bilang harus ganti duluan. Kalau nggak puasa Syawalnya nggak sah katanya. Ini video jangan dipotong ya. Jadi katanya nih, aku jelasin katanya harus puasa Qadha duluan. Kalau nggak Qadha nggak bisa Syawal. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat ini cenderung tidak banyak diikuti oleh banyak orang. Pendapat kedua ada yang beda lagi. Pendapat yang kedua beda lagi. Yang mengatakan bahwa boleh aja sih puasa Syawal duluan, baru Qadhanya belakangan. Boleh. Karena puasa Syawal itu dia mudayyak, waktunya terbatas. Sementara puasa Qadha dia muwassa, waktunya panjang sampai Ramadan tahun depan. So sebenarnya mau Syawal duluan juga nggak apa-apa sih. Tergantung aja kondisi haid teman-teman. Kalau haidnya yang 2 kali sebulan ya Syawal lah duluan. Takutnya nanti ganti puasa, udah mau puasa lagi, haid lagi. Tapi kalau teman-teman haidnya teratur atau udah nggak haid lagi, nih wajah-wajahnya banyak yang udah nggak haid nih nampaknya nih. Boleh aja Qadha duluan, tapi nggak harus ya teman-teman. Nah, tentang satu Qadha, menggabungkan niat puasa Qadha dengan puasa sunnah. Ada yang menyatakan boleh, tapi aku tidak menyarankan. Kenapa? Dengan Allah gak usah hitung-hitungan. Puasa Qadha dengan puasa sunnah itu beda banget loh teman-teman. Sunnah itu boleh pasang niat setelah azan subuh. Sementara Qadha itu mesti sebelum azan subuh. Puasa sunnah itu dia bisa dibatalkan kalau lapar. Puasa ganti tidak bisa dibatalkan sekedar lapar. Puasa sunnah kalau suaminya butuh, batalkan. Puasa ganti suaminya butuh, jangan batalkan. Beda banget teman-teman. Jadi teman-teman usahakan untuk satu niat, satu amal. Biar nggak nanti muncul pertanyaan lain. Suamiku butuh gimana Ustazah? Aku niatnya 2. Oke? Clear ya? Siap Mbak Lina. Sudah paham ya? Ustazah, saya pengen puasa Syawal, tapi kemarin puasa terakhir saya kena flu sampai sekarang. Kalau sekedar flu masih bisa puasa, tapi kalaupun nggak sanggup nggak apa-apa bisa ditunda ya. Oke, sama-sama ya, sehat selalu semuanya. Bisa nggak mulai puasanya hari Jumat? Bisa, hanya saja kalau puasa Syawalnya dimulai Jumat, harus teman-teman lanjutkan ke Sabtu. Karena Jumat puasa sendiri nggak boleh kalau puasa sunnah. Kalau puasa Qadha bisa sendiri, oke? Kalau puasa sunnah nggak bisa. Udah paham ya? Oke, sama-sama. Tanggal 3 boleh. Sampai akhir bulan juga boleh. Sampai akhir bulan juga boleh. Akhir bulan ini ya teman-teman ya. Oke, gimana aman ya? Ustazah, gimana kalau nggak bermaafan? Nggak bisa. Harus saling bermaaf-maafan. Karena ingat teman-teman, di setiap hari Senin dan Kamis, itu malaikat akan membawa amal kita ke langit. Dan tidak akan dibawa amal orang-orang yang bermusuhan. Jadi orang-orang yang bermusuhan itu tidak dibawa amalnya. Jadi saling memaafkanlah. Setelah lebaran jangan lanjut lagi bermusuhannya. Ya, tidak perlu terlalu dekat dengan mereka, tapi juga nggak boleh bermusuhan.
Ya terlalu dekat juga nggak boleh guys. Ya nggak maksudnya terlalu dekat juga nggak. Jangan kepada orang-orang fasik. Tapi bermusuhan juga nggak boleh. Apakah nge-lag? Apakah nge-lag teman-teman? Ustazah, iya kalau masih mau puasa hutang puasa, mau puasa Syawal gimana? Ada boleh Syawal duluan, boleh Qadha duluan. Itu bebas aja. Karena kan Qadha itu gantinya 1 tahun juga ya. Kemarin Sya'ban aku bilang kan ganti puasa, yang belum ganti bisa ya ganti puasa. Oh nggak boleh Ustazah, pokoknya Qadha duluan. Ya nggak apa-apa juga kalau teman-teman tegas Qadha duluan. Ada pendapat yang mengatakan boleh ya. Ustazah boleh nggak kalau berjemaah sah perempuannya cuma 1 orang aja? Nggak bisa. Ya, intinya bukan perempuannya, tapi la sholat al-fardhi fi ma waro as-saf. Tidak ada sholat sendiri di belakang saf. Jadi ada makmum laki-laki, ada imam laki-laki, makmum laki-laki, ada saf perempuan. Kita sendiri di belakang, itu nggak bisa. Ya, sholat di belakang saf sendiri nggak bisa. Ya, puasa Syawal itu 6 hari ya, teman-teman ya, 6 hari ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, kita udah minta maaf tapi kita nggak dimaafkan. Nggak apa-apa, itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita udah meminta maaf. Perkara dimaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Apa dosa tidak berbicara sama tetangga atau keluarga bertahun-tahun? Kalau karena bermusuhan, dosa. Tapi kalau karena nggak ketemu, nggak dosa. Paham ya teman-teman ya? Oke, intinya kita minta maaf dan gak bisa meminta orang untuk memaafkan kita. Memaksa dia ya, memaafkan kita. Itu gak bisa. Tapi kita hanya bisa meminta maaf. Perkara dimaafkan atau tidak itu urusan mereka dengan Allah. Saya Qadha duluan, silahkan. Qadha duluan, ya. Umur manusia tidak ada yang tahu. Menarik nih. Ustazah saya Qadha duluan Ustazah. Ini berarti pendapat pertama tadi ya. Karena kita gak tahu, jangan-jangan kita mati besok. Gitu ya. Pendapat yang kedua apa tadi? Yang Qadha duluan harus katanya gitu ya. Pendapat yang kedua boleh aja Syawal duluan. Karena Syawal ini mudayyak. Dia itu ibadah yang terbatas waktunya. Sementara kalau puasa Rogantih itu muwassa ya. Waktu gantinya sampai Ramadan tahun depan. Terus ada pertanyaan gini. Saya Qadha dulu karena nggak tahu matinya. Sekarang saya tanya teman-teman. Mati itu dari Allah atau dari kita? Coba. Waktu mati itu dari Allah atau dari kita? Coba dijawab aja. Oke. Mati itu dari Allah atau dari kita? Mati itu datangnya dari Allah. Oke. Lalu teman-teman yang penting ada niat ganti puasa. Perkara matinya itu datangnya dari Allah. Kecuali teman-teman gak mau mengganti puasa sama sekali. Teman-teman mengakui gak bahwa ganti puasa itu sampai Sya'ban loh teman-teman. Aku tidak bisa tegas menyatakan bahwa harus ganti puasa duluan baru Syawal. Nggak mungkin aku tegas itu. Kenapa? Karena di sini banyak orang-orang tua. Di sini banyak orang-orang yang haidnya nggak teratur. Yang haidnya nggak teratur, dia boleh aja Syawal duluan. Gitu kan? Nah, terus kalau kita mati, matinya itu adalah datang dari Allah. Iya kan? Datang dari Allah. Yang penting teman-teman ada niat buat ganti. Contoh, aku waktu sholat zuhur tuh sampai jam 2. Karena tertunda, karena misalnya di jalan atau kita lagi ngajar tertunda, mati itu datang dari Allah. Kita nggak akan diminta pertanggungjawaban. Jadi begini, tidak bisa tegas bicara harus Qadha duluan, nggak bisa. Karena perkaranya ganti puasa itu 1 tahun, oke? Tidak juga bisa tegas boleh Syawal duluan, nggak bisa. Karena ada orang yang berprinsip harus dia Qadha duluan. Jadi dikembalikan kepada teman-teman semua. Coba bayangkan kalau aku ngomong di ribuan orang harus Qadha duluan. Nggak usah Syawal duluan. Ya repot guys. Ada teman-teman kita yang dia haidnya nggak teratur. Jadi teman-teman silahkan pilih yang mana. Perbedaan pendapat itu nggak jadi problem. Paham ya teman-teman ya. Tapi harus paham mindsetnya. Yang bilang Qadha duluan karena Qadha itu wajib. Clear ya? Yang bilang Syawal duluan boleh karena dasar sumber hukumnya adalah kalau puasa Qadha itu muwassa, waktunya panjang. Sementara Syawal itu muwatta, waktunya terbatas. Nah, jadi aku tidak menjawab yang mana harus duluan, tapi harus clear kenapa ada 2 pendapat itu. Clear ya? Oke. Ustazah, kalau digabung sama bayar hutang boleh nggak? Ada pendapat yang mengatakan boleh, tetapi nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Ayakunna lillah, ayakunna lisunnah. Jadi satu niat usahakan satu amal, karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Beda. Oke.
Paham ya? Siap. Ustazah, saya sudah memaafkan secara lisan orang lain yang menyakiti saya, tapi dalam hati tidak. Oh, nggak bisa. Maaf itu mesti dari lisan, hati dan perbuatan. Al-lisan, al-qalb, dan al-af'al. Lisan, hati, dan perbuatan. Dengan lisan kita memaafkan, dari hati kita ridho, dan kemudian perbuatan tidak boleh menyakiti dia. Coba di maintenance lagi, nggak apa-apa. Mungkin sakitnya terlalu dalam, sakitnya itu di sini, pelan-pelan kita bisa memaafkan. Clear ya teman-teman ya. Oke. Iya Ustazah kalau mati. Ya kalau pendapatnya menyatakan harus kodo duluan juga nggak masalah Mbak. Is okay ya, is okay. Terus niat kodo, sengaja aku puasa kodo lillahi ta'ala ya. Sengaja aku puasa kodo lillahi ta'ala. Tapi puasa kodo jangan dibatalkan ya, karena dia puasa wajib. Ustazah, iya. Kalau puasa sunnah Senin dan Kamis boleh nggak digabung dengan puasa kodo? Satu niat, satu amal. Ada yang mengatakan boleh, tapi itu jauh kemana-mana Mbak. Puasa wajib itu harus pasang niat sebelum azan subuh. Dan nggak boleh dibatalkan karena lapar, dan kalau suaminya butuh nggak boleh dikasih. Itu dia puasa kodo. Sementara puasa Syawal itu adalah sementara puasa Senin Kamis itu puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah itu dia boleh pasang niat di tengah hari, dan kemudian dia boleh dibatalkan, dan kalau suaminya butuh boleh dikasih. Oke. Oke, Ustazah, kalau salaman sama mertua itu mahram karena ikatan pernikahan. Ustazah, perempuan yang bersuami berbicara dengan laki-laki visi. Kalau dia cuma berdua saja, takutnya dia jadi ini guys. Apa namanya itu guys? Apa namanya itu jinsiah ya. Nah, takutnya dia jinsiah. Kalau dia jinsiah itu berdosa ya. Lagi apa, di mana, udah makan belum, itu jinsiah. Oke. Wah, takutnya dia jinsiah. Ustazah, puasa Syawal apa harus tanggal 2 Syawal selama 6 hari? Boleh dicicil, nggak jadi masalah. Boleh dicicil, bahkan dicicilnya di Senin Kamis nggak apa-apa. Yang penting selama bulan Syawal ya. Saran aku yang kodo segera kodo. Bukan harus kodo duluan, tidak. Tapi segera dikodo. Mau puasa Syawal dulu boleh, setelah itu kodo juga boleh. Atau kodo duluan baru Syawal duluan juga boleh. Tim-tim teman-teman mau ikut tim yang mana. Tetapi saran aku kodo disegerakan ya. Oke. Memang ada pendapat yang menyatakan demikian Mbak Bonita ya, tapi jangan hitung-hitungan lah. Ayakuna lillah ayakuna li sunnah. Oke. Ustazah, sama-sama Mbak Rubona. Jadi saya tidak boleh dilarang untuk bertemu. Apa saya dosa? Yang mana Mbak? Oke. Sama-sama ya teman-teman, mohon maaf lahir dan batin juga. Semoga sehat selalu di sana dan happy lebarannya. Kemarin udah pakai baju terbaik lah ya. Terbaik ya, bukan termahal. Oke. Oke, Ustazah siap Mbak Bebudes, Mbak Mama ya. Puasa Syawal boleh nggak saat Senin dan Kamis? Boleh, tapi niatnya satu. Kalau niatnya Syawal ya puasa Syawal aja, nanti tetap dapat berkah Senin dan Kamisnya. Oke, sama-sama teman-teman, gak ada salah kok. Teman-teman benar semuanya, aman ya. Nah, aku juga mohon maaf lahir dan batin. Oke. Oke, Ustazah, ada seorang anak datang ke rumah hari raya tapi nggak minta maaf kepada orang tuanya. Ya sudah, maafkan saja. Dia prinsipnya gini guys, kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau dia salah, kita maafkan. Dia minta maaf atau tidak, tetap kita maafkan. Tujuannya apa? Untuk menyehatkan mental kita dan membuat kita ini jauh lebih beriman. Jadi kita maafkan orang itu bukan karena dia benar, tapi karena kita ini pengen tenang. Ya, beda tuh teman-teman. Ya, kakakku sering ngomong juga ke aku. Kemarin pun masih ngomong, Dek, kenapa ya kok cepat kali maafkan orang? Saya maafkan orang, Kak, supaya saya tenang. Supaya kita itu bahagia. Dan gak akan pernah bahagia kita sebelum kita memaafkan orang. Apalagi menyimpan dendam. Dendam itu guys, ibarat menyimpan daging busuk dalam hati kita. Marah sama orang, sakit hati sama orang. Itu ibarat kita menyimpan bangkai di rumah kita. Nah, setelah lebaran, hijrah lagi kita. Jangan lagi ngomong-ngomongin orang. Fokus aja mencari surga, ya, mengejar kematian yang baik. Ya, karena ada dalil
yang menyatakan bahwa ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kalau kita gosipin orang, itu di akhirat nanti Allah akan sediakan bangkainya di depan mata kita dan kita makan bangkai itu. Maitan fakarihtumuh. Walaupun kita nggak suka dengan bangkai itu. Misalnya nih aku gosipin, siap Mbak Rohaniah, Mbak Sadia. Misalnya nih, contoh-contoh aja nih, misalnya aku gosipin Mbak Rohanah gitu. Nanti di akhirat, ayyuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi. Daging saudara kita itu maitan. Ya, maitan yang udah mati disediakan di depan mata kita. Fakarihtumuh ayyakul. Kita makan bangkai itu. Terus siapa yang memaksa bangkai itu? Allah akan memaksa kita memakan bangkai itu. Jadi sebanyak apa orang-orang yang kita gosipkan, ya sebanyak itulah bangkai yang akan kita makan nanti di akhirat. Nah, selepas itu juga Mayyamlah yahfazu aiban nafs. Siapa yang buka aib orang, maka Allah akan nampakkan aibnya di hari akhirat. Nah, nauzubillah ya. Saya yakin berbaik sangka teman-teman orang-orang baik yang pengen lebih baik. Aku juga masih belajar untuk menjadi lebih baik. Intinya kita lebih baiklah, yang lalu biarlah berlalu. Betul, itu dalil Al-Quran teman-teman. Ngeri ya, ngeri banget. Pertama suruh makan bangkai. Yang kedua apa? Yang kedua lebih repot lagi guys. Seketika aku ngomongin orang, maka aku ini pahalanya akan aku kasih ke orang itu. Nah pertanyaannya, gimana kalau seandainya aku tuh gak ada pahala, maka dosa dia yang akan dikasih ke aku. Ngeri ya, oke? Kadang orang ke rumah ajak gosip. Pertama, alihkan obrolan. Kalau ada orang yang gak ajak gosip, alihkan obrolan. Kemudian yang kedua adalah sebutkan kelebihan orang yang dia gosipkan itu. Dia gosipin siapa? Gosipin orang. Oh enggak kok, dia kayak gini kok. Gitu. Jadi alihkan obrolan. Kemudian atau sebutkan kelebihan orang yang dia obrolkan. Atau kemudian yang ketiga adalah teman-teman dianjurkan untuk pergi saja. Oke, siap ya. Tapi dibilangin orang sok suci. Nggak apa-apa sok suci daripada sok ahli neraka. Iya kan? Wah sok ahli surga kamu. Wah nggak apa-apa daripada engkau sok ahli neraka. Tapi jangan ya, jangan dibilang ya. Pura-puranya kayak gitulah istilahnya. Ya kan sok suci kayak gitu nggak apa-apa lah. It's okay lah. Oke, sama-sama ya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai di akun ini. Tapi kita dimusuhi, kita ini guys. Dimusuhi oleh orang fasik gak apa-apa. Asal jangan dimusuhi oleh orang beriman. Itu beda guys. Misalnya aku nih, dibenci. Aku lihat orangnya. Kalau kita dimusuhi oleh orang-orang yang gak ngerti sama kita, itu gak apa-apa. Memang Allah hadirkan dia musuh kita supaya kita kuat. Selagi kita nggak dimusuhi oleh orang-orang beriman, itu nggak apa-apa. Teman-teman hanya harus takut kepada orang beriman saja. Orang beriman kalau dia nggak suka, itu nggak sukanya karena Allah. Tapi kalau orang yang tidak beriman, nggak sukanya itu karena nafsu. Beda guys, beda bestie, beda banget. Misalnya nih ada orang gak suka sama aku. Itu karena Allah. Misal gak suka dengan sikapku. Gak suka dengan akhlakku. Itu gak sukanya dia karena Allah. Ngeri kita ikuti dia. Supaya dia suka deh sama kita. Tetapi kalau seandainya orang-orang yang tidak beriman gak sukanya karena nafsu. Terus kita mau ikut itu. Repot. Jangan menyandarkan kebahagiaan pada kata orang. Karena selama dia suka kita bahagia, dia nggak suka kita menderita. Ngapain ya, kita nggak usah menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang tentang kita. Kebahagiaan kita itu datang dari diri kita, ya. Jadi jangan memberikan syarat buat sebuah ketenangan. Aku bahagia kalau ganti mobil, aku bahagia kalau disukai, aku bahagia kalau dipuji. Repot guys, nggak ada yang muji nggak jadi bahagia gitu. Aku nggak ada yang mujiku ya, nggak jadi orang bahagia aku jadinya, gitu ya. Clear ya. Ustazah, kalau saudara yang mutus silaturahmi kita yang nyambung. Dia nggak datang ke rumah, kita datang ke rumah dia. Dia nggak nelpon kita yang nelpon dia. Dan dia nggak chat kita yang chat dia. Harus sering-sering? Enggak, cukup untuk menyambung saja. Mohon maaf lahir dan batin ya, sehat selalu satu keluarga. Cukup. Oh, adekku nggak datang-datang ke rumahku. Ya udah kita yang datang. Berapa kali? Sekali cukup, nggak usah tiap hari juga, gitu kan? Nah itu udah naik itu tarafnya. Oke, sehat selalu ya. Ustazah, sama-sama selamat hari raya ya. Oke, Ustazah, iya benarkah hari tasyrik gak boleh berhubungan badan? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak.
Boleh aja, nggak boleh berpuasa, bukan nggak boleh berhubungan badan. Nanti kita ketemu hari tasyrik, kita ngobrol lagi ya. Ustazah, iya gimana kalau kita sudah datang dia melarang kita? Kalau dia larang nggak usah datang. Karena ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Nah kalau dia udah larang kita nggak usah datang. Ya kalau dia udah larang kita nggak usah datang. Oke? Bahasa dia berarti dia nggak terima kedatangan kita, itu hak daripada ahlul bait ya. Sama-sama ya, selamat hari raya Idul Fitri ya teman-teman ya. Ustazah kayak gitu ya. Ustazah puasa Syawal apakah boleh puasa Yaumul Bid? Bisa teman-teman, bisa di hari Yaumul Bid bisa. Yang penting teman-teman usahakan aja dulu semampunya untuk puasa Syawal. Puasa Syawal itu bagus, bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Iya Mbak Zen. Ustazah kalau mau kodo puasa Ramadan siap Mbak Nurzanah, Mbak Nyi. Lalu dilakukan di Senin dan Kamis boleh, asal jangan di jadwal haram. Ya, di jadwal haram hari tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha itu yang nggak boleh. Tetapi kalau dia dilakukan di Senin Kamis, yang penting niatnya satu. Kalau kodo ya kodo aja niatnya, nggak ada masalah ya. Sama-sama Mbak Bes, Mbak Ihsan, sehat ya teman-teman. Udah makan lontong? Sama-sama Mbak Tin ya. Oke, Ustazah, anak curhat tentang keburukan temannya, Masya Allah. Siapa Gatot, Mbak Zadia? Aku udah balik mudik Pak, disuruh mudik. Siap ya Pak Gatot, Mbak Afiza, Masya Allah ya. Ustazah, lebaran berhubungan suami istri, gas aja lah, nggak apa-apa. Yang nggak boleh berhubungan suami istri itu saat ihram guys. Oke. Ustazah, puasa Syawal habis itu boleh puasa Daud? Boleh teman-teman, tapi maaf teman-teman yang mau puasa Daud skip Syawal juga nggak apa-apa. Iya, siap Pak Rijal, Mbak Umi Fatona, cepet kali mudiknya, udah dari puasa aku mudik teman-teman. Lebaran yang pertama di kampung, lebaran kedua harus menyediakan diri untuk silaturahmi di Pekanbaru ya, karena emakku juga punya tetangga-tetangga yang mesti beliau ladenin, ya kan? Oke, Ustazah, iya, oke aman ya. Siap Pak Badur ya. Ustazah, bolehkah puasa kodo tanpa izin suami? Jangan Mbak, takutnya nanti dia butuh. Kalau dia butuh Mbak nggak boleh kasih itu, nanti berantem pula, ya kan? Jadi izin lah. Ya, pakai belalakkan mata sedikit. Aku puasa kodo ya bang, hati-hati, don't touch me. Kalau di touch gimana? Kalau di touch aku kabur. Siapa bilang? Ustazah Nela gitu. Ustazah, bolehkah sedekah subuh untuk belikan hewan kurban? Boleh, nggak masalah ya. Belikan hewan kurban orang. Kalau hewan kurban kita itu bukan sedekah namanya. Beda ya. Kalau teman-teman sedekah subuh dikumpulkan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 untuk kurban kita itu namanya tabungan kurban, bukan sedekah. Tapi kalau untuk kurban orang itu boleh. Oke? Iya. Ganti puasa dulu atau Syawal dulu bebas. Ganti puasa dulu boleh. Syawal duluan boleh. Karena ganti puasa itu kan 1 tahun juga. Ya, oh enggak dong, aku maunya kodo duluan, enggak apa-apa, karena itu perbedaan pendapat di para ulama. Ustazah, puasa Syawal saya belum paham. Siap Mbak Bes ya. Teman-teman, puasa Syawal itu pokoknya intinya aku jelaskan lagi ya 2 menit ya. Teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Jadi puasa Syawal itu adalah puasa di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang luar biasa. Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu kemudian menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamud dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Dia 6 hari guys, tidak harus berturut-turut, yang penting selama bulan Syawal. Paling bagus kalau berturut-turut, kayak gitu kan. Nah teman-teman, boleh di minggu pertama Syawal, di minggu kedua Syawal, minggu ketiga Syawal, minggu keempat Syawal. Tidak berturut-turut nggak apa-apa, bagusnya berturut-turut. Yang paling bagus di minggu pertama, ya, yaitu tanggal 2 Syawal sampai 7 Syawal. Kodo duluan atau Syawal duluan, pilihan teman-teman. Saran aku kalau haidnya teratur dan teman-teman boleh aja kodo duluan, tapi problemnya Syawal itu afdolnya di minggu pertama, ya kan? Boleh Syawal duluan, boleh kodo duluan, bebas ya.
Oke, siap Mbaknya bebas. Tapi afdolnya Syawal itu justru di minggu pertama. Ustazah, puasa Syawal niatnya digabung dengan kodo. Ada yang membolehkan, tapi aku tidak menganjurkan. Kenapa? Karena kalau puasa kodo dan Syawal digabung, itu dua jenis puasa yang berbeda. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Seandainya kodo itu boleh kita gabung dengan puasa sunnah, ngapain puasa sunnah kodo aja lah. Kan ibaratnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman menyatakan boleh, nggak masalah. Ada ulama yang menyatakan boleh, tapi itu pilihan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oke. Ustazah, oke. Iya, tapi ada yang menyatakan boleh. Benar Mbak Noni. Oke, ada yang menyatakan juga nggak boleh karena satunya sunnah, satunya wajib. Iya kan? Ustazah, iya, saya lagi hamil itu kodo apa fidyah? Tergantung. Mbak coba kodo aja dulu, tapi kalau Mbak kodo aja dulu, tapi kalau Mbak nggak sanggup, Mbak boleh fidyah sebanyak 1,4 kg beras per harinya ya. 1,4 kg beras per harinya itu boleh. Ya, aku ndak ada amunisi apanya. Ustazah, niat puasa Syawal itu sama kayak niat puasa lainnya. Contoh, sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah ya. Oke, nanti madu Mbak Suci ya. Nanti kita tanya jawab dulu setelah ini ya. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Atau puasa yang lain lah. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Niat puasa semuanya sama aja sih. Ya siap Mbak Rabuna. Oke. Ustazah, iya ukuran orang yang gak kuat buat kodo itu gimana? Ukuran orang yang gak kuat buat kodo itu orang sakit yang gak mungkin sembuh. Oke? Orang sakit yang gak mungkin sembuh. Gak mungkin dia sembuh. Sakit aja terus. Maka dia boleh fidyah. Oke. Kemudian atau orang sakit yang setiap puasa dia sakit. Ada loh orang kayak gini. Setiap puasa dia GERD. Setiap puasa dia lambung. Setiap puasa dia jungkil balik. Nah itu gak sanggup dia. Dia boleh fidyah. Atau ibu hamil dan menyusui yang dikhawatirkan kalau dia mengkodo itu nanti akan kenapa-napa dengan anaknya. Nah, tapi kalau dia aman aja bagusnya kodo. Atau orang tua yang tidak mungkin muda lagi. Orang tua dia nggak sanggup puasa, dia nggak mungkin muda lagi guys. Iya kan? Nah dia boleh kodo, dia boleh fidyah. Oke? Fidyah itu pakai uang bisa, hanya saja lebih bagus pakai beras. Karena dalam Al-Quran Al-Baqarah dijelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin dalam bentuk to'am. To'am itu adalah makanan. Oke, bolehkah bayi diajak ziarah? Boleh, aku sering diajak ziarah guys. Bahkan kalau ada orang meninggal aku nggak boleh sekolah. Saking makku pengen aku tahu cara memandikan mengkafani jenazah. Ustazah, iya di minggu kedua, ketiga, keempat apakah sama pahalanya? Sama. Tetapi sangat dianjurkan yang lebih besar pahalanya kalau dilakukan berturut-turut dibanding yang tidak berturut-turut ya. Oke, mana lebih dahulu bayar hutang puasa atau puasa sunnah? Tergantung kepada teman-teman semuanya. Ya, kalau mau kodo duluan itu bagus. Selanjutnya lanjutkan dengan puasa Syawal. Tapi kalau haidnya nggak teratur, kondisi fisik nggak teratur, boleh aja Syawal duluan. Oke? Ustazah, iya. Puasa sunnah hari Rabu apakah harus dengan Kamis? Bukan. Hari Jumat harus dengan Kamis atau dengan Sabtu. Karena kalau puasa Jumat sendiri sunnah nggak boleh. Tapi kalau puasa kodo boleh. Jadi teman-teman yang mau mulai puasa Syawal di hari Jumat lanjutkan ke hari Sabtu. Setelah itu boleh dijeda. Yang penting 6 hari. Oke, sama-sama. Mohon maaf lahir batin juga ya. Lagi pada ngapain teman-teman di rumah? Lagi santai atau mau pergi silaturahmi? Ustazah, zakat fitrah nggak ada lagi mbak. Zakat fitrah afdolnya pakai uang atau pakai beras. Zakat fitrah udah pulang kampung guys. Zakat fitrah udah mudik dia. Zakat fitrah udah nggak bisa. Zakat fitrah itu hanya bisa sebelum Idul Fitri. Ya, nah siap mau masuk kerja, mantap ya. Lagi jualan, baik, semoga berkah ya. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, siap Mbak Angga ya. Puasa Syawal niatnya kodo. Kalau kodo ya berarti dapat pahala kodo nanti ya. Ustazah, saya puasa sambil nyetrika kok sama aku. Enggak ya. Ustazah, puasa sekali habis itu enggak puasa lagi gimana? Maksudnya sekali habis gimana Mbak?
Siap, lagi bengong, mantap ya. Oh iya, puasa sunnah Syawal bagusnya 6 hari nggak usah 6 hari. Puasa sunnah Syawal nggak bisa 3 hari. Kalau puasa Yaumul Bid boleh sehari, boleh 2 hari. Kakak aku lagi berkicau guys, iya betul sekali. Mbak Virgo lagi mandi, bawa handphone dia pula ya kan, siap lagi mandi ya. Ustazah, ganti puasa sebaiknya kapan? Udah boleh hari ini ganti puasa sampai Ramadan tahun depan ya. Udah boleh hari ini ganti puasa. Kalau mau ganti, gantilah hari ini sampai Ramadan tahun depan ya. Oke, supaya selesai urusan. Oke, Ustazah, iya sama-sama ya. Ustazah, kalau fidyah itu diserahkan ke siapa? Ke orang yang fafidiyatun ta'amu miskin. Orang miskin, Mbak. Ya, apakah dia anak yatim, apakah dia panti jompo, orang-orang fakir, orang-orang tepi jalan, orang-orang pengemis, itu bisa Mbak kasih fidyah ke dia. Siap Mbak Suli, Mbak Angcas ya. Ustazah, iya, sama-sama mohon maaf lahir batin juga ya Mbak Tin. Ustazah, apa puasa Syawal nggak mesti 7 hari? 6 hari kalau puasa Syawal. Puasa Syawal mesti 6 hari. Karena dalilnya man shoma Ramadana summa asba'ahu sitam min Syawal. Mesti 6 hari. Sitah itu 6. Jadi mesti 6 ya walaupun nggak berturut-turut. Ya, jadi 5 hari nggak bisa. Kalau mau puasa Syawal mesti 6 hari. Karena hadis riwayat Ibnu Hibban dijelaskan bahwa puasa Ramadan 30 hari sama dengan puasa 10 bulan. Puasa Syawal 6 hari sama dengan puasa 2 bulan. Ya, sitah itu 6 hari. Jadi mesti 6 hari ya guys. Ustazah, ya puasa Syawal setahun habis itu tidak puasa lagi. Oh, itu keliru ya. Keutamaannya. Jadi siapa yang puasa Syawal, puasa Ramadan, lalu kemudian dia puasa Syawal, itu pahalanya bagaikan puasa setahun lamanya. Bukan berarti teman-teman gak lagi puasa Yaumul Bid dan seterusnya ya. Ustazah, sama-sama ya, dimulai hari ini bisa puasa Syawal 6 hari. Sampai akhir bulan masih bisa. Sampai tanggal 29 April, pokoknya 6 hari ya teman-teman ya. Ganti puasa kan misalnya mulai hari ini udah bisa ganti puasa. Oke, mulai hari ini udah biasa ganti puasa. Kita muter-muter lagi nih guys, nggak apa-apa lah ya. Ustazah, iya. Oke, boleh nggak saudara non-muslim ikut mandikan jenazah? Tidak ada larangan untuk itu. Ustazah, iya. Puasa Syawal harus berturut-turut atau bisa dijeda? Bisa dijeda, yang penting 6 hari ya. Afdolnya berturut-turut ya. Oke, iya. 1 tahun gimana Mbak Evi? Itu keutamaan. Contoh, siapa yang berpuasa Arafah maka diampunkan puasanya 1 tahun yang lalu. Siapa yang berpuasa Ramadan tambah 6 Syawal itu fadilahnya seperti puasa sepanjang tahun. Itu fadilah Mbak. Fadilahnya itu adalah sebagai gambaran bahwa pahalanya itu gede gambreng gitu maksudnya Mbak ya. Niat puasa Syawal sama dengan puasa lain ya. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, iya, oke. Ustazah, oke. Ustazah, apa harus puasa Syawal dulu baru ganti puasa? Tidak harus ya, teman-teman ya. Tidak harus. Halo Bu Des, tidak harus karena ganti puasa itu sampai tahun depan. Tapi teman-teman yang mau ganti puasa duluan juga nggak apa-apa, bagus aja. Biar nanti nggak bingung kalau ketemu lagi puasa-puasa lainnya. Apakah yang berhalangan boleh bayar fidyah? Tentu tidak. Berhalangan harus kodo. Sakit harus kodo. Musafir harus kodo. Tapi kalau seandainya sakit yang selalu sakit setiap puasa boleh fidyah. Sakit yang tidak ada harapan sembuh dia boleh fidyah. Oke? Niat puasa ganti apa Ustazah? Niat puasa ganti adalah sengaja aku puasa ganti karena Allah. Gampang kan? Teman-teman mau nanya niat apa? Niat tuh gampang. Contoh, sengaja aku puasa ganti wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Boleh, gak ada masalah ya. Tanggal 9 boleh dimulai tanggal 9. Ya, puasa Syawal 6 hari ya. Ustazah, iya, bahasa Arab yang mana Mbak? Oke, Ustazah, kalau belum bayar
Fidyah, kenapa teman-teman kita nih? Kalau belum bayar fidyah, boleh fidyah. Oh, kalau belum bayar fidyah, boleh nggak puasa Syawal? Nggak ada hubungannya, Mbak. Boleh aja, Mbak. Is okay ya. Siap ya. Alhamdulillah sebelum Lebaran pesanan madu sampai, kan? Pesanan madunya normal pengiriman. Teman-teman nggak usah khawatir ya. Ustazah, iya. Oke. Kenapa harus ada atasku karena Allah? Gimana cara menjawab itu, guys? Sunnah atasku karena Allah. Maksudnya hukumnya bagi aku itu sunnah. Gak lain nampaknya ya. Kenapa harus ada atasku karena Allah? Itu arti daripada bahasa Arab ya. Ustazah, iya. Puasa Syawal kapan boleh dilakukan? Boleh mulai hari ini sampai 30 Syawal, yang penting 6 hari. Berturut-turut boleh, gak berturut-turut juga gak apa-apa. Cuman afdolnya berturut-turut ya. Oke, kenapa sunnah atasku? Iya juga ya pertanyaannya ya. Ustazah, saya sudah memaafkan orang, tapi saya memberi batasan sama orang yang sudah saya maafkan. Hukumnya gimana? Hukumnya adalah bagus. Saya udah minta maaf, dia udah memaafkan, tapi saya mengatur jarak. Boleh nggak? Bagus. Teman-teman, kalau ada orang fasik itu orang-orang yang salah, tapi nggak ngaku salah. Itu kita harus jaga jarak. Umar bin Khattab pernah bernyata pula, udah salah aku guys. Umar bin Khattab pernah berkata, hindari setiap orang yang menyakiti kamu. Karena dengan itu dia akan terus berdosa ketika menyakiti kita. Dan kemudian kita mentalnya jadi nggak tenang karena terus disakiti oleh dia. Jadi jaga jarak ya, tetap silaturahmi tapi jaga jarak kepada orang-orang yang kita itu pernah bermusuhan dengan dia. Tapi tetap silaturahmi. Maksudnya tetap sapa ya, tapi jangan terlalu dekat ya. Oke. Kolesterol aku nggak naik padahal makan santan. Siap-siap Mbak. Oke, kolesterol aku nggak naik padahal makan santan di bulan Syawal karena madu. Masya Allah ya. Oke, jadi kalau minum madunya nggak makan, tetap dijaga ya Mbak. Tapi Masya Allah, memang madu itu oke banget ya. Kolesterol, hipertensi, asam urat, asam lambung ya. Itu bisa selesai Insya Allah dengan diusahakan dengan minum madu akasia. Iya kan? Nah ya mantep nih, dia lagi seneng nih guys. Siap Mbak, thank you ya. Dibeli lagi madunya, nanti repeat order aja ya. Yang teman-teman pengen fokus ibadah setelah Idul Fitri juga pergi ke madu rambutan yang sakit lutut, pengapuran, sakit lutut, tulang, tumit, lutut, pinggang, kesemutan, minum madu rambutannya. Ya Alhamdulillah madu kita itu udah ter-CO 80 ton untuk akasia dan 70 ton untuk rambutan. Tuh Masya Allah ya. Ustazah, iya kodo dulu atau Syawal duluan? Bebas aja. Mau Syawal duluan boleh, kodo duluan juga boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, kalau hamil bayar fidyah atau kodo? Kalau Mbak selagi masih bisa kodo, Mbak kodo aja. Mbak kodo aja. Karena fidyah itu untuk orang yang tidak mampu aja Mbak. Ya, selagi Mbak bisa kodo, kodo aja. Ustazah, madu rambutan madu itu harganya 1 kilo cuma 89.000 aja. Ya, bahkan sekarang ini beli 2 lebih murah ya. Beli 2 lebih murah ya. Oke, madu ada yang belum madu? Madu ada. Teman-teman nanti jam 9 aku spill madunya, bisa COD sore nanti langsung dikirim. Ustazah, iya, kapan ready madunya? Sekarang aja. Ya, masih ada bundling lebih murah ya. Ustazah jam 9 ya, nanti aku spill. Kodo puasa di bulan Syawal, katanya kita udah dapat pahala puasa Syawal ya. Ada yang mengatakan demikian, tapi aku tetap nggak menyarankan. Tetap aku sarankan satu niat dulu sebelum aku coba jawab dan ngobrol santai dengan teman-teman malam ini ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Sama-sama, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Siap, oke. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya, aku coba bantu jawab pertanyaan daripada teman kita ya. Boleh nggak berzikir atau berdoa itu dalam hati aja? Boleh, nggak masalah. Sambil baring pun boleh. Ada dalil ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring.
Nah, itu boleh aja. Jadi zikir dalam hati. Nggak usah digerakkan bibir, nggak apa-apa. Itu beda dengan sholat. Kalau sholat itu gerakkan bibirnya. Buka matanya, buka mulutnya. Gitu ya, Mbak Tini, Mbak Atun ya. Jadi kalau teman-teman sholat itu buka mata, buka bibir. Jangan tutup mata, tutup bibir. Makruh, oke. Saya mazhab Syafi'i, misalnya mazhab Hanafi, boleh nggak berganti mazhab dalam situasi tertentu? Boleh dalam satu kasus, tapi kalau terdesak aja. Kalau nggak terdesak nggak bisa. Misalnya nih wanita haid masuk masjid, kita ikut madhab yang tidak membolehkan. Suatu ketika kita terdesak karena satu hal mesti masuk masjid, itu nggak apa-apa. Ustazah, kalau lagi haid apa boleh ziarah ke makam? Nah, di sini perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak, terserah mau pilih yang mana. Oke. Ustazah, pas sholat tahiyatul masjid, pas mau sholat id tahiyatul masjidnya teman-teman cukup ganti dengan takbir aja, memperbanyak takbir ya. Siap Mbak Sunidah, Mbak Sultan, Mbak Tia, iya siap Mbak Raisya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman perbanyak zikir aja. Siap Mbak Umi Fatona. Nah, bagi teman-teman yang Ustazah, saya mau tanya, kalau puasa Syawal boleh nggak dikodo sama hutang Ramadan? Ada pendapat yang menyatakan boleh, tapi aku tetap tidak menyatakan itu dianjurkan. Kalau bisa beda niat, beda amal. Satu niat, satu amal. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Ustazah, iya, apakah masih hutang puasa? Boleh puasa Syawal? Boleh. Karena teman-teman mau kodo duluan boleh, karena itu wajib. Tapi kalau kodonya belakangan, Syawal duluan juga boleh. Karena Syawal itu sifatnya muwatta, ya, mudayak ya. Mudayak ini adalah dia itu terbatas. Sementara puasa kodo itu muasa ya, dia waktunya panjang sampai bulan Sya'ban ya. Ustazah, iya. Kalau suami nggak zakati istrinya, terus nggak kasih belanja selama 4 bulan, hukumnya berdosa. Ya, hukumnya berdosa. Cuma apakah jatuh talak? Belum tentu. Ketika istrinya ridho nggak apa-apa. Tapi kalau istrinya nggak ridho, maka dia boleh menggugat. Ya, ini bukan anjuran. Kalau dia nggak ridho, dia bisa menggugat. Karena suami itu wajib menafkahi istrinya. Ustazah, iya, kalau suami udah 9 tahun tidak ngasih nafkah, berdosa nggak? Terus saya juga dosa nggak? Mbak yang nggak dosa Mbak. Cuma kalau Mbak nggak sanggup, nggak ridho, Mbak boleh menggugat. Makanya dalam buku nikah ada sigat nikah. Ketika suami tidak menafkahi istri, ketika istri tidak ridho, maka dia boleh menggugat. Salah satu hal yang dibolehkan menggugat adalah ketika suaminya tidak menafkahi. Kalau istrinya ridho, alhamdulillah. Persoalannya kalau nggak ridho. Kalau istrinya nggak ridho, selama istrinya nggak ridho, selama itu pula suaminya berdosa. Repotnya lagi akhirnya istri nggak melayani, istri jadi ikut dosa juga. Ujung-ujungnya rumah tangga jadi dosa. Makanya boleh berpisah dalam kondisi seperti itu, kecuali masih bisa diperbaiki. Ustazah, bolehkah puasa sunnah Syawal itu diselang-seling? Boleh. Jadi dalam dalil, iya Mbak Tia, man shoma Ramadona, siapa? Sama-sama Ibu Munirah, siap Mbak Yunita. Man shoma Ramadona, summa asba'hu sitta min Syawal, faka'annama siyamid dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan, lalu menyempurnakannya dengan puasa Syawal, bagaikan puasa sepanjang tahun. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dijelaskan bahwa puasa Ramadan bagaikan puasa 10 bulan, puasa Syawal bagikan puasa 2 bulan. Kalau digabung berarti 1 tahun. Ketika dia udah 1 tahun, itu luar biasa ya. Jadi teman-teman boleh melakukan yang namanya puasa Syawal berturut-turut, sangat bagus. Kalau mau diselang-seling juga nggak apa-apa ya kan. Syawal boleh digabung dengan Yaumul Bid nggak? Kalau belum puasa Syawal, niatnya Syawal aja, nggak masalah ya. Yang penting puasa aja dulu, nanti ketemu Yaumul Bid aku jelaskan lagi tentang puasa Yaumul Bid. Nah, yang belum kodo masih boleh kodonya mulai kapan? Mulai tadi bisa. Kodo itu boleh dimulai tanggal 2 Syawal sampai besok-besok. Udah bisa kalau mau kodo puasa. Mau kodo dulu juga bagus, baru lanjutkan puasa Syawal. Tapi puasa Syawal harus 6 hari ya. Nah, siap Bunda Santi ya. Nih kalau banyak puasa ini rata-rata masuk surga Ar-Royan nih. Semoga kita masuk surga Ar-Royan nih. Orang yang berpuasa itu dia masuk surga Ar-Royan. Dan selama dia berpuasa dia itu dikabulkan doanya. Jadi teman-teman yang suka berpuasa, selama puasa itu banyak-banyak berdoa. Karena orang yang berpuasa itu dikabulkan doanya sepanjang waktu dia berpuasa.
Dan jangan lupa juga waktu mau berbuka itu berdoa. Kan doa mau baca doa berbuka puasa saat buka itu berdoa. Angkat tangannya doa. Masya Allah ya. Oke, puasa Syawal digabung dengan kodo. Ada pendapat yang membolehkan, tapi aku nggak nganjurkan. Karena yang satunya kodo, yang satunya sunnah. Yang satunya wajib, yang satunya sunnah. Ya, nggak usah hitungan sama Allah. Satu niat, satu amal. Ustazah, iya. Tapi suami tidak mau dekat dengan keluarga istri. Maksudnya gimana? Kalau oke, Ustazah, sama-sama, thank you ya. Siap Mbak Evi, Mbak Sari, Masya Allah. Sehat selalu ya teman-teman. Mbak Saidah, oke, Mbak Sadiah ya. Ada Mbak Saidah dengan Mbak Sadiah, mirip-mirip. Siap Mbak Sari. Ustazah, iya puasa qadha boleh berturut-turut, boleh, bagus aja. Kalau 10 hari langsung gas 10 hari ya. Ustazah, ngerjain puasa Syawal dulu, ganti puasa Ramadan setelah Syawal boleh kok. Lah ganti puasa kan sampai Sya'ban. Kemarin mau lebaran kan, mau Ramadan kan aku sering bilang ganti puasa, ganti puasa, ganti puasa. Ganti puasa itu waktunya panjang ya sampai Ramadan tahun depan ya. Yang bagusnya gimana? Tergantung kondisi haid teman-teman. Kalau haidnya teratur, kodo aja dulu. Baru kemudian teman-teman Syawal. Lah ada orang-orang yang haidnya itu nggak teratur ya. Baru haid muncul lagi. Nggak apa-apa Syawal duluan untuk kasus yang kayak gitu. Takutnya kalau dia kodo duluan pas mau Syawal dia haid lagi. Sementara jadwal haidnya udah haid lagi. Nah jadi teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Kalau sholat id telat datang bagaimana cara mengikuti imamnya? Sholat id telat datang seperti biasa Mas Bu ya. Sholat id ada juga yang telat, siap Mbak Sofia. Ustazah pengen puasa di bulan Syawal tapi pengen puasa Syawal juga. Pengen kodo dan Syawal. Ya udah kodo dulu lanjut puasa Syawal. Atau Syawal dulu lanjut puasa kodo. Segampang itu. Ustazah kalau hutang puasanya lebih dari 10 hari. Terus di kodo. Apa boleh di bulan Syawal 10 hari full? Boleh nggak apa-apa. Kan bulan Syawal itu 30 hari kan. Mulai besok ganti 10 hari. Plek gitu. Lalu lanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari. 16 hari. Gampang aja teman-teman kan. Oke. Ustazah puasa Syawal 6 hari. Apakah langsung atau berturut-turut? Boleh langsung, boleh berturut-turut, boleh tidak. Ya dalam fiqh sunnah Said Sabik boleh berturut-turut, belum boleh tidak. Teman-teman yang baru mampir ini, coba klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Tentang puasa Syawal ini udah aku buat videonya banyak dari kemarin. Ya di video aku sekarang isinya puasa Syawal semua. Ya kan sampai enek gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa sampai paham. Enek juga ya yang udah paham mungkin enek lihatnya ya. Tapi semoga enggak ya. Ustazah apakah saya berdosa? Apakah saya berdosa dan menjauhkan dan menjauhkan mertua karena beliau zolim gitu ya. Enggak kok, mantap, enggak ya, alhamdulillah. Jadi kayak gini ya, karena Syawal semua isinya ya. Kalau kita itu ada orang zolim, apakah mertua kita dan seterusnya, kita nggak boleh dekat-dekat, terlalu dekat atau sering berinteraksi. Hanya boleh teman-teman lakukan yang namanya jalin silaturahmi. Jangan terlalu dekat nanti jadi masalah dan tetap doakan, nggak berdosa kok. Oke, yang berdosa itu kalau nggak mau datang ke rumahnya sama sekali ya. Oke, Ustazah, iya, nggak apa-apa ya Mbak Sadiah sampai paham ya. Itu aja isinya guys, ya kan? Karena banyak teman-teman kita yang baru yang mesti kita hargai. Ustazah, puasa Syawal bareng dengan puasa Yaumul Bid, niatnya puasa Syawal aja nggak apa-apa. Yaumul Bid masih lama guys, puasa Syawal aja dulu sekarang, ya kan? Ustazah, iya, saya laki-laki cuman nggak puasa karena suatu hal. Apakah bisa cuman bayar fidyah aja? Nggak bisa. Ya teman-teman semuanya, kalau kita berat pekerjaannya, kita nggak boleh batalkan puasanya. Rasulullah itu sedang berperang pun dia puasa ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa. Kecuali dengan kerja itu bapak nggak berpuasa terus bapak sakit. Boleh tuh bapak nggak puasa karena sakit, oke? Konsumsi apa Ustazah secerdas ini? Waduh, micin mbak, coklato sama citato, canda ya. Oke sih ya. Puasa Syawal dulu atau Ramadan dulu, bebas aja nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Kalau puasa kodo dulu, alasannya dia wajib, boleh. Ada ulama yang menyatakan kayak gitu, ya. Atau teman-teman puasa Syawal dulu nggak masalah, ada ulama yang membolehkan Syawal duluan, karena Syawal itu sifat puasanya terbatas, sementara puasa qadha
qadha itu muwasak, lanjut ya, sampai Ramadan tahun depan masih bisa. Ustazah, iya, micin guys. Kalau besok puasa mau niat puasa dulu, apa harus keramas? Nggak usah lah teman-teman. Ya, kecuali junub harus keramas ya. Kalau mau keramas juga nggak apa-apa lah ya. Ustazah, iya, boleh nggak baju yang nggak dipakai? Iya, dipakai buat lap. Boleh, pakailah buat lap, nggak apa-apa. Daripada nggak kepakai, dosa mubazir, lebih baik buat lap, ya kan? Ustazah, iya, generasi micin ya, aku diantaranya. Oke, sama-sama Mbak Nizainal, thank you ya. Ustazah, kalau belum sempat kodo tapi udah hamil, boleh fidyah, nggak masalah. Ya, Ustazah, puasa Syawal di puasa Daud, iya nggak apa-apa, puasa Syawal dulu atau Daud dulu. Tapi sebenarnya maaf kalau teman-teman udah puasa Daud, teman-teman fokus dengan Daudnya itu udah oke banget. Oke, Ustazah, iya siap Mbak Mayeni ya. Oke, bentar ya. Zakat diberikan untuk cucu yang sudah piatu. Cucu yang sudah piatu. Zakat ke bawah hindarkan ya Mbak. Boleh itu zakat ke samping ya. Apalagi dia udah piatu, dia udah jadi tanggung jawab kita. Itu jadi nggak boleh dia. Ustazah, puasa Syawal itu dianjurkan berapa hari minimal? Harus 6 hari. Jangan lebih, jangan kurang. Ada dalil kan? Dalilnya gini bunyinya, man shoma Ramadana summa asba'ahu sittam min Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu kemudian menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi ada kata-kata sitah, ada kata-kata 6, makanya nggak bisa jadi 2, nggak bisa jadi 1. Itu beda dengan puasa Yaumul Bid ya. Puasa Yaumul Bid bisa 1, bisa 2, itu masalahnya guys. Jadi kayak gitu ya. Niatnya gimana? Ya sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Ustazah Madu, aku Ustazah Nela Luki. Bergantilah namaku jadi Ustazah Madu. Siap Mbak, jam 9 ya madunya ya. Ustazah, iya. Oke, gitu ya. Ini bukan ustazah yang dulunya wisuda terus keluarganya tidak ada satupun yang datang. Kayaknya bukan, teman-teman. Datang kok keluargaku. Oke. Ustazah, iya cantik ya. Oke. Pernah dengar nggak kalau utang puasa bisa dibayar puasa sama orang lain dengan niat utang kita? Nggak bisa. Kalau kodo itu nggak bisa diwakilkan. Kalau fidyah bisa. Ustazah 6 hari berturut-turut atau jeda. 6 hari berturut-turut lebih bagus. Jeda nggak masalah ya. Ustazah kalau mau umroh mandi dulu apa enggak Ustazah? Kalau mau umroh disunahkan mandi sunnah. Lalu kemudian di sana, lalu kemudian pasang niat ihram dan lakukan umroh. Ustazah, kalau kita penerima zakat fitrah, apa kita wajib membayar zakat fitrah? Wajib. Wah, zakat fitrah udah lewat guys, tahun depan lagi ya. Ustazah, apa boleh kita menzakatkan kedua orang tua kita? Zakat fitrah boleh, zakat mal nggak perlu ya. Puasa boleh nggak mencicipi makanan? Boleh, asal dilepeh ya. Nanti puasa Syawal cicipin. Jangan puasa Syawal coba dulu nastarnya cicip, jangan. Maksudnya itu kalau kita masak gitu ya. Ustazah lagi puasa Ramadan bercumbu sama suami batal nggak? Wah udah lewat guys puasa Ramadan guys. Tapi boleh guys walaupun udah lewat kita balik guys ke masa lalu ya guys. Kalau teman-teman dengan suaminya terjadi hal yang diinginkan lalu kemudian sampai keluar itu dosanya gede banget guys. Gede gambreng. Kalau teman-teman musafir nggak puasa, ganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau teman-teman haid, gantinya sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau sakit, gantinya sebanyak hari yang ditinggalkan. Tapi kalau sampai melakukan hal-hal yang diinginkan untuk suami istri, itu gantinya 60 hari berturut-turut, namanya kafarat. Satu adalah memerdekakan budak. Yang kedua, puasa kafarat 60 hari berturut-turut. Yang ketiga, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya itu 1 mod 7 on. Kali 60, 42 kilogram. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas. Nggak apa-apa. Kita belajar terus, ngobrol santai di akun ini. Semoga kita dapat insight dan insya Allah kita akan belajar banyak hal. Nanti kita akan belajar juga tentang Idul Adha, tentang puasa-puasa Arafah dan puasa-puasa lainnya. Pokoknya nggak usah khawatir, kita ngobrol santai aja sih, kita jawab apapun yang bisa aku baca. Oke? Ustazah sampai paham ya, sama-sama sehat selalu ya. Ya Ustazah boleh nggak
Tapi cara qiyamul lail sholat dulu apa Ustazah? Oh, tata cara qiyamul lail. Qiyamul lail bisa di hari biasa ya, teman-teman bangun tengah malam, tahajud itu qiyamul lail. Lalu lanjut baca Quran itu qiyamul lail ya. Lalu teman-teman lanjut zikir itu juga qiyamul lail. Oke. Ustazah, puasa Syawal apa boleh barengin hutang puasa Ramadan? Ada yang menyatakan boleh, tapi aku tidak menganjurkan karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Ustazah, iya, jelaskan istihadah. Tolong Ustazah, aku tolong. Istihadah itu adalah haid yang lebih 15 hari. Pokoknya haid teman-teman, iya siap Mbak Maestro. Haid teman-teman tuh 15 hari batasnya. Kalau udah lebih 15 hari itu namanya istihadah. Istihadah itu darah haid yang lebih dari 15 hari. Kalau teman-teman udah istihadah, maka teman-teman boleh boleh mandi dulu. Mandi wajib, mandi suci dari haid. Lalu kemudian setelah itu teman-teman lanjut sholat, puasa, umroh nggak apa-apa. Walaupun ada darahnya. Kayak gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, iya oke. Apa hukum tidak mandi saat mau sholat subuh? Enggak apa-apa kalau enggak lagi dalam keadaan junub. Kayaknya banyak guys yang enggak mandi mau sholat subuh nih, dari ketikannya nih kayaknya aura-aura nggak mandi nih mau sholat subuh. Nggak apa-apa kok teman-teman ya. Yang penting tidak dalam keadaan junub ya teman-teman. Ustazah, iya saya punya puasa tahun kemarin, punya hutang sudah dibayar tapi kurang 13 hari. Waduh, oke aku jelaskan. Kemarin tahun lalu teman-teman hutang 13 hari, jelas ukurannya. Gitu. Lalu kemudian kok tahu Zah, tahu kan aku Mbak Titin, aura aku ada 1000, jangan macam-macam nih. Aku tahu nih ada yang pakai daster, ada yang lagi nganga-nganga, ada yang lagi santai, ada lagi makan nastar, kue bawang, kue bolu, nih ada nih lagi santai ya kan. Nah aku ada indra 10 guys ya kan. Aku ngomong apa tadi, lupa aku guys. Apa tadi guys, mau jawab apa ya aku ya, lupa dah itu karena kawan-kawan semua itu aku lupa, bukan karena aku. Kok jadi bela diri ya, lupa aku betulan, bantu dong. Yang nganga tuh Ustazah. Ngelawan dia guys. Yang nganga tuh Ustazah katanya. Oke, lagi baring ya. Aku ngomong apa? Bukan ngomong nastar, bukan guys. Gimana ceritanya? Oke, hutang. Oh, hutang puasa. Siap. Yang nganga tuh Ustazah katanya. Teganya dirimu. Jadi gini ya. Jadi kita misalnya tahun lalu nggak bayar puasa nih 13 hari. Bisa nggak dikodo tahun depan? Nih, sekarang nih. Bisa, tapi kena denda, Mbak. Kena denda 13 hari. Dendanya apa? Dendanya fidyah, Mbak. Jadi Mbak kena puasa 13 hari, lalu Mbak kena fidyah, ya kan? Nah, Mbak kena fidyah 1,4 kg beras kali 13 hari. Mbak ambil berasnya, siap Mbak Husnul, lalu kemudian Mbak boleh kasih ke fakir miskin ya. Ustazah, baiknya puasa hutang Ramadan dulu atau puasa Ramadan Syawal bebas? Bebas. Tergantung kondisi haid teman-teman. Kalau haidnya teratur, kodo duluan bagus. Kalau haidnya nggak teratur, Syawal duluan boleh ya kan. Apakah sholat tasbih itu iya ya harus tidur dulu? Jawabannya tidak, nggak ada hubungannya. Oke. Ustazah, kalau bayar kafarat itu 1 orang, boleh 1 orang, boleh 60 orang ya. Ustazah, iya. Kalau umurnya nggak sampai nggak apa-apa, karena kematian itu datangnya dari Allah. Yang penting kita ada niat menggantinya. Sama dengan gini, kita sholat zuhurnya jam 1. Ya, habis azan kita mau sholat zuhur jam 1, ngambil wudhu lalu kemudian jatuh. Mati itu datangnya dari Allah dan matinya tidak akan diminta pertanggungjawaban. Yang penting kita udah niat ganti puasa. Karena ganti puasa itu 1 tahun guys. Gimana pun kita mau lari, ganti puasa itu 1 tahun ya teman-teman ya. Tapi kalau yang khawatir takut meninggal, ganti puasa duluan bagus banget ya. Ustazah, iya, apakah puasa 6 hari dimulai setelah hari raya? Tadi udah bisa mulai. Mulai tanggal 2 Syawal ya. Tadi sampai nanti tanggal 30 Syawal. Udah boleh ya. Ustazah, iya. Hutang puasa Ramadan yang dulu-dulu diganti sekarang bisa. Yang penting ingat jumlahnya ya. Ustazah, iya, puasa Syawal berapa hari? 6 hari guys. Puasa Syawal 6 hari ya. Ustazah, iya, bolehkah kita merahasiakan harta kita dari suami? Rahasiakan aja Mbak. Nah, ini provokator nih Ustazahnya nih ya. Nggak apa-apa Mbak, boleh ya. Bagus. Merahasiakan harta yang cukup banyak bagus. Takutnya nanti suaminya minder, iya kan?
bagus, tapi kalau terbuka juga bagus. Tapi rahasiakan aja lah. Ya kan, yang penting kita tetap sedekah, kalau dia susah kita bantu. Enggak guys, enggak rekomendasi. Tapi enggak ada salahnya ya, enggak ada salahnya. Oke. Ustazah, apa yang dirahasiakan isi hati? Ustazah, bolehkah puasa Syawal tidak berurutan? Boleh, enggak ada masalah ya. Ustazah, saya lagi puasa, pakai tetes mata batal enggak? Teman-teman, itu dibolehkan aja karena enggak sampai ke lambung. Meskipun ada yang hati-hati tidak membolehkan karena berasa sampai tenggorokan ya. Ustazah, zakat mal dibagi setelah lebaran. Kalau zakat mal mah bisa. Ya, kalau zakat fitrah yang nggak bisa, ya kan? Ustazah, puasa Syawal itu dilakukan kapan? Di bulan Syawal. Sekarang udah bisa, hari ini udah bisa. Ya, hari ini udah bisa, besok udah bisa, ya teman-teman ya. Oke, aku coba buat stiker ya. Jangan lupa puasa Syawal ya. Nah, biar gampang ini teman-teman kita. Oke. Udah bisa. Jadi puasa Syawal itu guys adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya kan? Nah itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun lamanya. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Ustazah, sah nggak pergi umroh uang pinjaman? Sah aja. Yang penting dia itu tidak uang pinjaman riba. Kalau uang pinjaman riba nggak bisa. Ya kan, berarti niatnya benar, caranya salah, ya kan? Ustazah, iya, kalau nggak ingat puasa nggak bisa, ya. Ustazah, iya, sudah lebaran bolehkah kita cari janda lagi? Tergantung, Bapak masih bisa nggak? Kalau udah 4 udah nggak bisa. Selagi belum 4 masih bisa. Yang penting izin istri pertama. Agak lain guys pertanyaannya guys. Ya udahlah guys. Ustazah, iya, kalau ibu hamil nggak puasa karena nggak tahan, nggak apa-apa. Teman-teman ganti dengan fidyah. Fidyah itu boleh dilakukan beberapa orang. Yang pertama ibu hamil dan menyusui yang nggak tahan. Yang kedua adalah Mbak Lunar, Mbak Erlik. Ya kayak mana ya kan Mbak? Tebak sama kita. Iya kan, yang kedua adalah ibu hamil dan menyusui. Iya, yang pertama itu. Yang kedua orang tua yang nggak mungkin puasa karena udah tua. Kemudian orang sakit yang nggak mungkin sembuh. Dia boleh mengganti dengan fidyah. Iya, 1,4 kg beras per harinya ya. Suntik batal puasa nggak? Kalau suntiknya vitamin batal. Kalau suntiknya obat tengok dulu. Kalau dia sampai ke peredaran darah batal. Kalau cuma sampai otot nggak batal. Ustazah, iya. 3 hari, oke siap ya, sehat ya. Ustazah, kalau sholat jemaah imam lupa rakaat, selesai sholat makmumnya kasih tahu gimana? Iya, kalau lupa rakaat harusnya sujud sahwi aja. Ada yang pernah lupa rakaat? Dari wajah-wajahnya suka lupa rakaat. Nah, lupa rakaat sering nih ya, teman-teman ya. Oke, ya teman-teman yang lupa rakaat itu lakukan sujud sahwi kalau lupa rakaat ya. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau lupa rakaat, iya kan? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Wah, ini rakaat 3 atau 4 ya, lupa. Maka teman-teman lakukan sujud sahwi. Ya kan, sebelum fil alamina innaka hamidum majid. Sujud guys, Allahu Akbar. Sebelum salam, sujud lagi no. Cus, ya kan? Cus pula. Salah, bukan cus guys. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Gitu aja caranya ya teman-teman ya. Itu namanya sujud sahwi ya. Sujud kalau kita lupa rakaat. Oke. 2 kali sujud, 2 kali baca. Dihafal sujud sahwinya. Gambarku jelas atau buram teman-teman? Ustazah, iya, puasa Syawal paling sedikit berapa hari? 6 hari. Puasa Syawal nggak boleh kurang dari 6 hari. Ya, 2 kali sujud Mbak Bambi ya. Puasa Syawal harus 6 hari, nggak boleh kurang ya. Karena dalam dalilnya jelas bahwa 6 hari ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, saya mau puasa Syawal. Gimana caranya hari Lebaran kedua? Ya, besok. Hari ini bisa, besok dimulai juga bisa. Yang penting 6 hari ya. Boleh berturut-turut, boleh tidak ya kan. Ustazah, bayar fidyah berapa hari ya? Tergantung Mbak ninggalin puasa berapa hari ya. Ustazah, iya. Ganti puasa dulu atau Syawal duluan? Ganti puasa dulu atau Syawal duluan? Terserah. Mau qadha duluan bagus, Syawal duluan juga oke. Karena waktu ganti puasa itu kan 1 tahun. Kalau nggak hafal sujud sahwi gimana? Ya hafal.
Ya, bantu catat teman-teman yang belum hafal sujud sahwi, aku coba sematkan ya. Ustazah, iya, tahun ini saya hutang puasa, tahun depan masih dipercaya hutang nggak ya? Masih dipercaya hutang, apalagi kalau bapak haid. Ini yang nanya bapak-bapak ini. Oke, Ustazah, kalau puasa Daud boleh dimulai besok nggak masalah ya, teman-teman ya. Ini dia doa sujud sahwi. Kalau teman-teman lupa rakaat, teman-teman boleh sujud sahwi. Bacaannya adalah Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Oke. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Ini doa sujud sahwi kalau lupa rakaat. Ustazah, merem dalam sholat boleh nggak? Jangan. Sholat itu buka mata, buka bibir. Buka ya, bukan berarti harus melalak kayak gini, bukan. Buka aja. Jadi nggak boleh Allahu Akbar. Tidur nanti itu nggak bisa. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya ya. Jadi nggak boleh tutup mata, tutup bibir ya guys. Kemudian sholat itu lihat ke tempat sujud. Bisa matanya berubah saat tahiyat ya kan. Matanya tuh ke tempat sujud. Nanti kalau udah tahiyat, Allahu Akbar. Asyhadu an la pindah nih matanya ke telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau teman-teman sujud atau duduk atau sholat, matanya itu lihatkan ke bawah sejadah. Jangan lihat ke masa lalu atau masa depan. Lihatnya ke sejadah. Kalau sholat ya, mendongakkan kepala ke atas nggak bisa. Allahu Akbar itu nggak bisa. Makruh ya. Oke, Ustazah, iya puasa mulai besok boleh banget nggak apa-apa ya. Siang baru Pak. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikasih orang tua? Bagus ya. Sedekah subuh itu sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Dikumpulkan di waktu subuh. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Kasih ke fakir miskin, ke orang tua. Ngasih makan anak, kasih makan kucing, traktir makan kawan. Itu luar biasa. Bagus. Ya, bahkan ada orang-orang yang menyatakan, bahkan dalam dalil dijelaskan bahwa ketika kita melakukan sedekah subuh itu rezeki kita akan berlipat. Ya. Teman-teman yang merasa sulit, coba deh sedekah subuh walaupun cuma 2000. Kenapa Ustazah angkanya 2000 terus ya? Dari profil picture-nya 2000 ya kan? Nah, 2000 oke. Ustazah, iya ini ya doa sujud sahwi ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Oke. Sama-sama, thank you ya semuanya ya. Oke, Ustazah, saat ini saya sedang diam-diaman sama suami sudah 2 minggu dan dia pergi. Apa yang harus saya lakukan? Ya kalau Mbak bisa suruh dia pulang, suruh dia pulang. Menyelesaikan masalah baik-baik. Kalau dia nggak mau pulang, biarkan saja dulu. Apakah jatuh cerai? Belum ya, belum jatuh cerai. Kecuali dia meninggalkan kalimat talak ya. Tenang aja dulu, sabar dulu, santai dulu, kontrol emosi, baca Quran, sholawat banyak-banyak ya. Insya Allah nggak masalah ya. Dia cuma butuh waktu aja gitu. Lagi baper aja kali ya. Berbaik sangka saja ya. Ustazah, kalau jangan dibantah-bantah. Udah mau kita membantah atau enggak, situasi tetap sama. Ustazah, iya kalau sujud sahwi itu pas mau sujud itu Allahu Akbar apa langsung sujud? Allahu Akbar. Itu doa sujud sahwi. Yang disematkan itu apa? Doa sujud sahwi kalau lupa rakaat. Teman-teman sering kan lupa-lupa rakaat kan? Nah kalau lupa rakaat itu setelah misalnya 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, anggap aja 2 dulu, sholat kayak biasa. Nah setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar. Dalam hati, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Nah itu doa kalau teman-teman lupa rakaat sehingga sholatnya nggak perlu diulang lagi ya. Ustazah, iya bacaan bayar puasa. Sengaja aku bayar puasa karena Allah. Segampang itu. Atau sengaja aku puasa qadha karena Allah. Segampang itu aja. Oke. Sengaja aku puasa qadha karena Allah ya. Ustazah, iya, nggak suka ngaji dosa nggak? Dosa, ya, dosa. Karena hukum belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada yang nanya sama aku, Nel, apa hukum baca Quran? Tergantung, kamu bisa baca Quran nggak? Kalau kamu bisa baca Quran, maka baca Quran bagimu hukumnya sunnah. Tapi kalau nggak bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Jadi teman-teman yang nggak bisa baca Quran, kalau nggak bisa baca berdosa. Baca Quran Latinnya aja boleh nggak? Nggak boleh.
Quran Latin itu bukan supaya kita baca Latinnya, supaya kita belajar dengan Quran Latin itu. Jadi baca Arabnya, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya terkendala baru baca Latinnya. Nanti kalau udah bisa membacanya jadi sunnah ya. Ustazah, iya gitu ya. Kalau seorang istri tidak mau sholat gimana? Padahal waktunya udah diingatkan. Nah, yang penting Bapak ingatkan. Persoalan dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah mengingatkan. Iya kan? Nah, nggak apa-apa Pak. Yang berdosa itu adalah kalau Bapak tidak mengingatkan. Seperti suami-suami yang dayus. Ya, istrinya buka aurat, dia biarkan. Dia masuk neraka itu. Ya, suami istrinya jalan sama orang, dia biarkan. Itu dia masuk neraka itu. Itu dayus. Kecuali dia udah ingatkan. Selanjutnya istrinya yang menanggung dosanya. Ustazah, iya sedekah subuh itu setelah sholat subuh atau sebelum subuh? Sedekah subuh itu rentang waktunya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Boleh dikumpulkan aja di rumah. Cari kotak di dalam rumah, kumpulkan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Ya, simpan baik-baik ya. Karena kadang-kadang ada kejadian, bayangin jemaahku jualan di pasar. Dia jualan di pasar, hasil jualannya dia masukkan ke dalam galon yang niatnya untuk umroh. Bayangkan 10.000 tiap hari, 10.000 tiap hari, 10.000 tiap hari, 10.000 tiap hari. Biar nggak ada yang tahu ya, biar nggak ada yang tahu, dia taruh dalam galon dan dalam galon itu di belakang kulkas dan di samping pintu. Menurut dia nggak ada yang lihat. Antara dia dengan Allah dan para malaikat aja. Harapan dia uang itu nggak hilang. Niatnya untuk umroh. Udah terkumpul rata-rata 15 juta. Apa yang terjadi? Jangankan uangnya, galon-galonnya pun hilang. Iya kan? Nah, jadi hati-hati teman-teman. Terus nanya ke aku, Ustazah, jin itu ada nggak? Tuyul itu ada nggak? Nggak ada. Iya kan? Itu pasti ada pelaku yang mengambilnya. Ustazah, iya. Kalau aku mu'alaf, apakah diterima sama Allah buat belajar ngaji? Mu'alaf atau tidak, kita semua belajar. Mbak jangan khawatir, bahkan banyak nih teman-teman kita ini kayaknya masih belajar Quran. Ya kan gak ada masalah. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, dia akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tata'ta, terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Baca aja Mbak pelan-pelan Al-Quran yang ada Arabnya, yang ada Latinnya, ya kan? Siap Mbak Kuli ya. Ya teman-teman baca Arabnya dulu, kalau bingung baca Latinnya. Baca Arabnya bingung baca Latinnya. Ustazah, mulai puasanya kalau udah masakan habis lebaran, takut mubazir. Enggak apa-apa ya, enggak masalah. Oke. Ustazah, kalau bacaan sholat masih kurang hafal, hanya Al-Fatihah, enggak apa-apa. Bacaan sholat tuh kul pun nggak apa-apa. Ini Mbak aku buka aja ya. Cuman kita aja yang tahu ya Mbak. Diam-diam aja. Ini teman-teman kita yang ngetik-ngetik nih. Bacaan setelah Al-Fatihahnya rata-rata kul kok Mbak. Diam-diam aja Mbak. Jadi mereka-mereka nih, apalagi yang ketawa-ketawa nih. Bacaan ayat setelah Al-Fatihah tuh kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu aja kok Mbak. Tenang aja Mbak, nggak sendiri. Jadi biarkanlah baca kul aja, nggak apa-apa. Ya, Ustazah buka aibnya kayak gitulah, kayak mana ya kan. Jadi Mbak nggak apa-apa, yang penting Mbak jangan dibocorin. Yang penting Mbak baca aja Al-Fatihah, setelah itu kul nggak apa-apa Mbak. Nih yang ketawa-ketawa itu adalah itu Mbak. Itu aja tuh Mbak, mereka itu ayat-ayatnya gitu kan. Atau boleh Mbak satu ayat aja, misalnya nih Bismillah nih, waladdallin, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, Allahu Akbar, itu bisa ya. Nanti rakaat kedua wallaili iza saja, itu bisa. Atau rakaat pertama qul huwallahu ahad, ruku langsung. Rakaat kedua Allahus samad, ruku langsung, bisa Mbak ya. Jadi teman-teman ini rata-rata kul. Padahal Mbak ya, padahal mereka ini Mbak hafal ayat kursi Mbak, tapi sukanya dengan kul. Padahal mereka ini hafal nih Yasin 5 ayat pertama, tapi sukanya kul. Nggak apa-apa, itu artinya juga nggak masalah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kan? Nah, jadi nggak apa-apa Mbak, sholat itu aja nggak masalah Mbak, ya kan? Biar cepet, kalau mau lebih cepet, Al-Lahab. Cuma saking sayangnya dengan kul balik lagi ke kul ya kan. Al-Lahab itu cepat juga teman-teman ya kan. Nah ya kan. Al-Kafirun hafal kan. Terus balik lagi ke kul. Al-Lahab hafal kan.
Balik lagi ke kulkul. Yasin ayat kedua dan pertama hafal kan? Lah balik lagi kan? Nah itu. Iya gitu Mbak ya. Oke, semoga mereka nggak dengar, Pak. Ustazah, iya, kalau ngaji belum pernah tamat, tapi kita membaca Al-Quran sendiri, boleh, nggak ada masalah. Coba aja khatamkan Quran dalam 1 hari, nggak jadi masalah, ya kan? Nah, Al-Kausar juga oke, iya lebih kecil lagi, ya kan? Nah, lebih rendah lagi, ya kan? Nah, aku banget itu saja. Siap Mbak Warni ya. Ustazah, iya kalau puasa manggil sayang hukumnya apa? Ke siapa? Kalau ke istri bapak, bapak manggil sayang nggak apa-apa. Kalau ke istri orang berdosa. Baik puasa ataupun enggak. Pertanyaannya adalah, Ustazah puasa kalau kita manggil sayang gimana? Ke siapa manggil sayangnya? Kalau ke tetangga nggak bisa, ke istri orang nggak bisa. Kalau manggil sayangnya ke istri bapak bagus ya. Ustazah, iya, kalau habis wudhu dilap nggak apa-apa, tidak sampai membatalkan wudhu. Hanya saja memang ada dalil dari af'al dan perbuatannya baginda Nabi yang menyatakan bahwa baginda Nabi itu selalu membiarkan air wudhu itu kering di wajahnya. Tapi itu bukan pertanda wajib ya teman-teman ya. Bukan pertanda wajib, itu pertanda keutamaan saja. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Hasil celengan sedekah subuh disedekahkan apa waktu subuh juga? Enggak teman-teman. Boleh nyerahkannya di siang. Kemana mau dicari orang miskin subuh-subuh, dia lagi sholat ya kan. Nah jadi teman-teman kumpulkan aja di waktu subuh, nanti serahkannya boleh siang, boleh malam, setiap Jumat sekali sebulan itu boleh. Sedekah subuh itu bebas ya, traktir makan kawan juga sedekah ya. Ustazah, iya sebelum tidur sholat witir dulu boleh, habis isya boleh witir. Habis isya witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali, iya kan? Oke, sama-sama, thank you ya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai, semoga betah ya belajar di akun ini. Ustazah, iya utang dulu atau sedekah dulu ya, tergantung. Kalau hutangnya masih belum jatuh tempo, boleh aja sedekah untuk memancing rezeki. Ya, tapi kalau yang nggak boleh itu hutangnya 2 juta, jatuh temponya hari ini, malah sedekah 2 juta, bukannya bayar hutang. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau jatuh tempo hutangnya masih lama, boleh aja kita sedekah, nggak ada masalah, iya kan? Nah, Ustazah, iya dilarang mertua anak-anak ingin ayahnya pulang Idul Fitri. Apakah saya berdosa? Coba pertanyaannya dilengkapi ya Mbak Irma. Ustazah, iya ngajarin mu'alaf dari mana? Tauhid, sholat wudhu, atau sholat sunnah? Pertama tauhid baru syariat ya. Ajarkan tauhid tentang keesaan Allah. Lalu kemudian Mbak lanjut dengan syariat. Mulai dari ibadah mahdoh tentang sholat dan kemudian tentang puasa ya. Ustazah, iya Mbak Ami, belum move on dari kulkul ya? Iya, nggak apa-apa. Ustazah, iya kalau sedekah subuh dikasihkan ke pengamen nggak masalah. Ustazah, iya setelah sholat isya langsung witir, boleh nggak? Boleh kok. Habis isya, kalau bisa ba'diyah isya dulu, ya baru witir. Tengah malam mau tahajud boleh kok, nggak apa-apa, tapi nggak boleh witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali ya. Hutang puasa dulu atau syawal dulu bebas aja. Kalau haidnya teratur silahkan ganti hutang dulu baru syawal. Kalau haidnya nggak teratur boleh aja syawal duluan, baru ganti puasa. Nggak apa-apa, ganti puasa itu waktunya 1 tahun. Baca Quran nggak tahu tajwid, al-mahirum bil Quran ma'asafarotin kiramim barorah. Kalau Mbak mantap baca Quran dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an, tapi kalau Mbak baca Quran wa tata'to lalu Mbak terbata-bata membacanya wa huwa alaihi syakkun lahu ajran, maka Mbak dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena susahnya, yang kedua pahala karena bacaan Mbak. Jadi terus aja Mbak baca Quran sampai bisa ya. Ustazah, kalau nggak hafal bacaan sholat yang penting rukunnya ya Mbak. Ustazah, puasa Syawal dimulai hari apa? Tadi udah bisa, hari kedua lebaran udah bisa, sampai hari 30 lebaran. Ustazah, iya panggil sayang ke pacar di pacar guys, yang expired ya, yang sudah usia senja coba minggir dulu. Aku mau jelasin tentang pemuda desa yang nanya manggil sayang ke pacar hukumnya apa. Coba yang teman-teman yang sudah ini minggir dulu ya, usia-usia senja minggir dulu kejap, nanti balik lagi, minggir dulu guys ya. Oke, minggir dulu. Bahwa pacaran itu nggak boleh Mbak.
Ya, Mbak, daripada pacaran atau pemuda desa dan kota ini pengen pacaran, lebih baik ta'aruf aja. Ta'aruf itu tanyakan ya, ada orang ketiga nanyakan, kita mau nikahnya kapan, nanti tinggal di mana, rumah mertua atau rumah sendiri, aku punya hutang, hutangku segini, kira-kira sanggup nggak? Aku punya orang tua, orang tuaku akan tinggal di rumah kita nanti, kira-kira sanggup nggak? Aku ini kerja dan akan dimutasi, kamu siap nggak? Aku itu nggak bisa ninggalkan kerjaan, walaupun rumahku jauh, sanggup nggak? Itu baru namanya ta'aruf. Kalau pacaran jangan ya. Oke, masuk lagi ya. Masuk lagi boleh. Ustazah, puasa Syawal kan harus 6 hari. Tapi tadi pagi saya nggak puasa. Niatnya besok mau puasa. Ya boleh, nggak apa-apa. Selama bulan Syawal boleh, nggak ada masalah. Oke, siap Mbak Izan. Thank you ya. Boleh selama bulan Syawal, boleh berurutan, boleh enggak. Ya, baris lagi, masuk lagi. Oke, ya. Oke, udah aku masuk tadi. Mbak Tini langsung bilang masuk, guys. Nyak kali gayanya pun, guys. Aku suruh bubar dulu, bubar. Dia bilang sendiri masuk. Ya, ketahuan kali belum nampak hilalnya si kawan. Ustazah, iya, keutamaan sholat witir gimana? Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Pertama adalah sholat duha, yang kedua adalah sholat witir, yang ketiga adalah puasa yaumul bid. Iya Mbak Vina, puasa yaumul bid itu jangan ditinggalkan, guys. Jangan ditinggalkan. Ya, puasa Syawal, puasa yaumul bid, sholat duha dan sholat witir. Sholat witir itu hukumnya sunnah muakkad. Nih, aku buka. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan witir, tapi Rasul pernah meninggalkan taraweh. Rasul tidak pernah meninggalkan witir, tapi Rasul pernah meninggalkan tahajud. Coba bayangkan, witir itu statusnya bagus ya. Nah, jadi bagus dan hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah, iya, hukumnya jual kue ulang tahun jangan jual lilinnya. Jangan pakai lilin, Mbak. Mbak nggak usah sediakan lilin. Karena lilin itu adalah semacam tasyabbuh. Ya, kita menyamakan dengan agama lain. Kalau agama lain itu berdoa di depan lilin. Kalau kita nggak bisa ya. Ustazah mau madu dong? Iya, jam 9 nanti. Gimana? Yang udah minum madu terasakan sholatnya lebih oke. Yang teman-teman pengapuran, nyeri sendi, sakit tulang, tumit, lutut, pinggang, beli atau belikan untuk orang tuanya ya. Kemarin sebelum Ramadan aku jor-joran dengan asam urat, asam lambung, hipertensi, kolesterol. Beli madu akasia tuh, Masya Allah. Bahkan ada yang bisa berpuasa, sebulan lamanya yang selama ini nggak bisa puasa ya dengan minum madu akasia ya. Ustazah, iya. Suami saya tidak boleh pulang oleh mertua, sementara anak-anak ingin ayahnya pulang ya. Saya harus apa? Harus suruh pulang karena anak itu kewajiban dia. Wah, taat kepada mertua kan harus. Oh tidak ada ketaatan dalam dosa ya. Memutuskan silaturahmi itu namanya berdosa ya. Jadi kalau orang tuanya nyuruh melarang berarti memutus silaturahmi, nggak boleh taat dengan orang tua yang seperti itu. Dalam hal lain silahkan taat ya. Oke, udah Mbak Irma minta suaminya pulang. Bilang kata Ustazah Nela tidak ada ketaatan dalam dosa. Ya walaupun dia bapak orang tuanya abang, berarti orang tuanya berdosa karena memisahkan abang dengan anak kita. Ajik. Oke, madu akasia top, mantep ya teman-teman ya. Pokoknya itu 2 madu best seller banget. Kalau rambutan itu dia kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi.